Perkenalkan, nama saya Sulistia Rahmah. Saya dari Universitas Samudra, Prodi Pendidikan Geografi, Fakultas Keguruan. Di sini saya akan membahas tentang geomorfologi fluvial. Di sini saya akan menjelaskan tentang geomorfologi fluvial. Apa itu geomorfologi fluvial? Geomorfologi fluvial adalah semua bentuk lahan yang terjadi akibat proses aliran air, baik yang terkonsentrasi yang berupa aliran sungai maupun yang tidak terkonsentrasi yang berupa limpasan permukaan. Selanjutnya, di sini saya menjelaskan tentang bentuk lahan fluvial. Bentuk lahan fluvial adalah semua proses yang terjadi di alam, baik fisika maupun kimia, yang mengakibatkan adanya perubahan bentuk permukaan bumi yang disebabkan oleh aksi air permukaan, baik yang merupakan air yang mengalir secara terpadu maupun air yang tidak berkonsentrasi. Bentuk lahan ini terutama berhubungan erat dengan daerah-daerah penimbunan atau sedimentasi seperti lembah-lembah sungai besar dan daratan aluvial. Pada dasarnya, bentuk lahan yang disebabkan oleh proses fluvial adalah bentuk lahan yang terjadi akibat proses air mengalir, baik air yang memusat maupun aliran permukaan bebas. Selanjutnya, ada faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan fluvial. Yang pertama ada air tanah. Air tanah adalah air yang bergerak dalam tanah. Dapat berupa air lapisan yang mengisi ruang-ruang pada agregat tanah atau air celah yang mengisi retakan-retakan tanah. Proses terjadinya air tanah adalah air yang ada di permukaan, baik dari air hujan, sungai maupun danau yang terinfiltrasi ke dalam tanah. Setelah mencapai horizon tanah, sebagian mengalir secara lateral menyusuri pelapisan horizon tanah. Sebagian yang lain akan tinggal di dalam massa tanah sebagai moisture kontinen dan sisanya mengalir ke bawah secara vertikal, yang selanjutnya air ini menjadi air tanah. Yang kedua ada mata air. Mata air adalah tempat keluarnya air tanah di permukaan tanah. Yang ketiga ada sungai. Sungai adalah sistem aliran yang terdapat di permukaan bumi yang berasal dari sumber air. Yang keempat ada topografi, hasil deposisi, aliran, dan penimbunan. Topografi ini berhubungan dengan daerah-daerah penimbunan seperti lembah-lembah sungai besar yang berstadia dewasa atau tua. Secara alami, proses yang disebabkan oleh kerja sungai yang mempunyai aktivitas yang erat hubungannya, yaitu erosi, transportasi, dan penimbunan. Selanjutnya, ada proses terbentuknya fluvial, ada 3, yaitu pengikisan, pengangkutan, dan pengendapan. Menurut Herlambang, bentuk lahan asal proses fluvial terbentuk akibat aktivitas aliran sungai yang berupa pengikisan, pengangkutan, dan pengendapan, sehingga membentuk bentukan deposisional yang berupa bentangan dataran aluvial dan bentukan lain. Bentukan-bentukan ini berhubungan dengan daerah-daerah penimbunan seperti lembah-lembah sungai besar dan dataran aluvial. Bentukan-bentukan kecil yang mungkin terjadi antara lain dataran banjir, tanggul alam, teras sungai, dataran berawa, gosong sungai, dan kipas aluvial. Proses aluvial kadang membentuk delta di muara sungai yang relatif tenang. Sungai-sungai yang terdapat pada satuan ini umumnya dikelompokkan dalam stadia dewasa, yaitu sungai yang telah mengalami gradasi dan berada dalam keadaan seimbang, sehingga energinya hanya cukup untuk membawa dan memindahkan bebannya saja. Erosi dan pengendapan seimbang yang membentuk hamparan dataran yang luas ke arah pantai.
Sungai peringkat dewasa membentuk dataran banjir dengan pengendapan sebagian bebannya. Pengendapan ini membentuk dataran banjir di kanan kiri sungai yang disebabkan karena air sungai semasa banjir melimpah tebing dan tidak lagi tersalurkan karena terhambat dan dangkal. Jika pengendapan beban bertumpuk dan terakumulasi di kanan kiri sungai, akan terbentuk tanggul alam yang lebih tinggi dari dataran banjir di sekitarnya. Ciri khusus dataran aluvial di bagian bawah adalah adanya pola saluran yang berkelok-kelok. Pola ini terbentuk akibat proses penimbunan pada bagian luar kelokan dan erosi secara bergantian. Sementara kecepatan aliran berkurang akibat menurunnya kemiringan lereng. Pengendapan cukup besar sehingga aliran kadang tidak mampu lagi mengangkut material endapan yang akhirnya arah aliran membelok, begitu seterusnya membentuk kelokan-kelokan tertentu. Pola aliran sungai pada daerah dataran yang penuh beban endapan. Selanjutnya, ada jenis-jenis bentuk lahan fluvial, yaitu ada 10. Yang pertama, dataran aluvial. Dataran aluvial merupakan dataran yang terbentuk akibat proses-proses geomorfologi yang lebih didominasi oleh tenaga eksogen, antara lain iklim, curah hujan, angin, jenis batuan, topografi, suhu, yang semuanya akan mempercepat proses pelapukan dan erosi. Hasil erosi diendapkan oleh air ke tempat yang lebih rendah atau mengikuti aliran sungai. Yang kedua ada dataran banjir. Dataran banjir berupa dataran yang luas yang berada pada kiri kanan sungai yang terbentuk oleh sedimen akibat limpasan banjir sungai tersebut. Umumnya berupa pasir, lanau, dan lumpur. Yang ketiga ada tanggul alam sungai. Tanggul yang terbentuk akibat banjir sungai di wilayah dataran rendah yang berperan menahan air hasil limpasan banjir sehingga terbentuk genangan yang dapat kembali lagi ke sungai. Seiring dengan proses yang berlangsung kontinu akan terbentuk akumulasi sedimen yang tebal sehingga akhirnya membentuk tanggul alam. Yang keempat ada rawa belakang. Rawa belakang adalah bagian dari dataran banjir di mana simpanan tanah liat menetap setelah banjir. Biasanya terletak di belakang sungai alam sebuah tanggul. Kemudian kembali rawa-rawa yang terletak agak jauh di saluran sungai di dataran banjir tersebut. Ketika air tumpah ke dataran banjir, material terberat tetes keluar pertama dan materi terbaik dilakukan jarak yang lebih besar. Kelima ada kipas aluvial. Bila suatu sungai dengan muatan sedimen yang mengalir dari bukit atau pegunungan dan masuk ke dataran rendah, maka akan terjadi perubahan gradien kecepatan yang drastis, sehingga terjadi pengendapan material yang cepat, yang dikenal sebagai kipas aluvial, berupa suatu onggokan material lepas, terbentuk seperti kipas, biasanya terdapat pada suatu dataran di depan suatu gawir. Biasanya, pada daerah kipas aluvial terdapat air tanah yang melimpah. Hal ini dikarenakan umumnya kipas aluvial terdiri dari perselingan pasir dan lempung sehingga merupakan lapisan pembawa air yang baik. Yang keenam ada teras sungai. Dapat dimanfaatkan untuk mengetahui proses-proses yang telah terjadi di masa lalu. Teras sungai merupakan satu morfologi yang sering dijumpai pada sungai. Yang ketujuh ada gosong sungai. Gosong sungai adalah endapan sungai yang terdapat pada tepi atau tengah dari alur sungai.
Endapan pada tengah alur sungai disebut gosong tengah dan endapan pada tepi disebut gosong tepi. Gosong sungai terbentuk oleh endapan berangkal, kerakal, dan pasir, dan lain-lain. Telapan ada Sungai Teranyam, terbentuk pada bagian hilir sungai yang memiliki slop hampir datar-datar. Alurnya luas dan dangkal. Terbentuk karena adanya erosi yang berlebihan pada bagian hulu sungai sehingga terjadi pengendapan pada bagian alurnya dan membentuk endapan gosong tengah. Karena adanya endapan gosong tengah yang banyak, maka aliran memberikan kesan teranyam. Keadaan ini disebut juga anastomosis. Yang kesembilan ada Sungai Meander, bentukan pada dataran banjir sungai yang terbentuk kelokan karena pengikisan tebing sungai. Daerah alirannya disebut sebagai meander bed. Meander ini terbentuk apabila pada suatu sungai yang berstadia dewasa atau tua mempunyai dataran banjir yang cukup luas. Aliran sungai melintasinya dengan tidak teratur. Sebab adanya pembelokan, aliran pembelokan ini terjadi karena ada batuan yang menghalangi sehingga alirannya membelok dan terus melakukan penggerusan ke batuan yang lebih lemah. Yang ke-10 ada delta. Delta adalah bentang alam hasil sedimentasi sungai pada bagian hilir setelah masuk pada daerah base level. Pada saat aliran air mendekati muara seperti danau atau laut, maka kecepatan alirannya menjadi lambat. Akibatnya terjadi pengendapan sedimen oleh air sungai. Pasir akan diendapkan sedangkan tanah liat dan lumpur akan tetap terangkut oleh aliran air. Setelah sekian lama akan terbentuk lapisan-lapisan sedimen. Akhirnya lapisan-lapisan sedimen membentuk dataran yang luas pada bagian sungai yang mendekati muaranya dan membentuk delta. Pembentukan delta memenuhi beberapa syarat. Yang pertama, sedimen dibawa oleh sungai harus banyak ketika akan masuk laut atau danau. Yang kedua, harus panjang di sepanjang pantai, tidak terlalu kuat. Yang ketiga, pantai harus dangkal. Contoh bentang alam ini adalah delta Sungai Musi, Kapus, dan Kali Brantas. Hanya itu saja yang dapat saya sampaikan, lebih kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.